never slow up, no I don't take shit, I got no love. Berita duka selimuti timnas Indonesia. Pasalnya Shane Patinama mengalami cedera. Bek Viking FK di Liga Norwegia itu batal bergabung dengan timnas Indonesia di FIFA Matchday. Nama Patinama sempat masuk dalam daftar 24 pemain yang dipanggil pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Iya, Patinama tidak bisa bergabung dengan timnas Indonesia karena cedera, ujar Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, Senin, 4 September 2023. Timnas Indonesia baru saja menggelar latihan pertamanya di Surabaya pada Senin, 4 September 2023, sebagai persiapan menghadapi Turkmenistan. Pada akhir pekan lalu, Patinama baru saja membela Viking FK dalam pekan ke-21 Eliteserien 2023-2024 atau kasta teratas Liga Norwegia. Pemain naturalisasi kelahiran Belanda itu bermain sebagai starter dan selama 90 menit ketika Viking FK diimbangi Vålerenga 1-1 di Acerbank Arena, Stavanger, 2 September 2023. Skuad timnas Indonesia sudah tiba di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa, 4 September 2023, siang. Mereka akan segera melakukan persiapan untuk menghadapi laga melawan timnas Turkmenistan. Pertandingan itu rencananya akan digelar pada Jumat, 8 September 2023. Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur akan menjadi arena berlaga kedua tim. Media sosial resmi Timnas Indonesia mengabarkan kedatangan para penggawa skuad Garuda di Surabaya. Dalam video yang diunggah itu tampak beberapa pemain sumringah ketika menginjakkan kaki di kota pahlawan. Sebut saja Nadeo Argawinata, Andi Setio, Dimas Derajat, Stefano Lillipali, Fahrudin Arianto, Egy Maulana Fikri, Adam Alis, dan banyak lagi pemain yang lain. Sugeng Rawuh Ning Surabaya, Cak, begitu caption pada video yang diunggah oleh Instagram resmi Timnas Indonesia. Ada 3 pemain yang baru pertama kali mendapatkan kesempatan dipanggil Timnas Indonesia. Mereka adalah Wahyu Prasetyo, Rian Kurnia, dan Aji Kusuma. Sementara itu ada 2 pemain yang sebelumnya sudah merasakan panggilan Timnas Indonesia. 2 pemain yang dimaksud adalah Reza Arya dan Sandi Walsh. Sayangnya, Reza dan Sandi belum sempat dimainkan sejauh ini. Laga melawan Turkmenistan bisa menjadi debut yang manis bagi 2 pemain tersebut. Sementara itu 3 striker yang dipanggil ke Timnas Indonesia, yakni Dendi Sulistiawan, Aji Kusuma, dan Dimas Derajat tak mencetak gol. Nama terakhir bahkan mengalami cedera. Dimas mengalami cedera dalam pertandingan Persikabo 1973 versus Dewa United, Minggu, 3 September 2023. Pemain 26 tahun cedera karena salah tumpuan tanpa ada benturan pada menit ke-40. Adapun klub-klub yang dibela pemain tengah Timnas Indonesia, semua berakhir imbang. Dewa United, Persib Bandung, PSM, dan Borneo FC, semuanya hanya meraih 1 poin. Nasib agak baik dialami bek-bek Timnas, Wahyu Prasetyo, Fahrudin Arianto, dan Sandi Walsh. Klub ketiga pemain sama-sama meraih kemenangan saat mereka tampil starter. Sisanya tak meraih kemenangan, termasuk klub Asnawi Mangkualam Bahar dan Shane Patinama. Klub 3 kiper Timnas Indonesia juga tak bisa meraih kemenangan pekan lalu. Dengan kata lain bisa dibilang pekan lalu bukan harinya para pemain Timnas Indonesia. Kendati demikian diharapkan mereka gacor dan moncer saat melawan Turkmenistan. Sementara itu di Timnas Indonesia U23, Rizky Ridho menjadi pemain yang paling impresif secara permainan di Liga 1 musim lalu. Meski Persija Jakarta hanya mampu bermain imbang melawan Persib Bandung di Stadion Patriot, Bekasi, Sabtu, 2 September 2023, namun Kapten Timnas U23 itu tampil impresif dalam menggalang lini pertahanan. Timnas Indonesia akan melawan Turkmenistan dalam kalender FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat, 8 September 2023, dan sejumlah pemain tampil gacor bersama klub. Dari Liga 1 2023-2024, Yance Sayuri paling menonjol. Pemain PSM Makassar berposisi bek sayap tersebut mencetak 1 gol ke gawang PSS Sleman pada Minggu, 3 September 2023. Hanya saja Yance tak tampil penuh pada laga itu. Adik kandung Yakob Sayuri ini ditarik pada menit ke-67.